Setelah menebang bambu, ia menemukan beberapa tanaman merambat yang lentur dan kuat. Di tepi danau kecil yang menyerupai safir, Xiao Chen membangun rumah bambu dan menyiapkan tempat tidur bambu di dalamnya. Kediaman yang hijau dan berkilau itu dipenuhi dengan aroma tanaman. Rasanya sangat elegan dan nyaman. Harus disebutkan bahwa cuaca di laut tidak dapat diprediksi. Sore harinya, langit yang tadinya tak berawan berubah menjadi suram dan gelap. Dalam sekejap mata, sejumlah besar awan gelap hitam berkumpul dengan cepat. Awan gelap bergulung-gulung, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Di langit di atas pulau, hujan turun dengan deras. Xiao Chen bersukacita karena telah membangun rumah bambu dengan tepat waktu. Melihat tirai hujan di luar jendela, pikirannya melayang setelah memasuki dunia abadi. Ia terus memikirkan mereka yang telah menghancurkan kehampaan dan meninggalkan nama mereka yang termasyhur di dunia fana. Akankah ia dapat bertemu dengan mereka satu hari nanti? Dugu Kyubai dengan pedang di tangannya, dia memandang dunia dan menyapu keenam penjuru. Sulit untuk menemukan lawan yang sepadan. Li Sun Huan, belati terbang li kecil, tidak pernah meleset. Bilahnya menghancurkan kehampaan. Si Pei Suan, air musim gugur yang jernih dan tulang giok dewa, peri yang bangga dari generasi. Bin An, kebijaksanaan surga dan bumi, lincah seperti peri. Pangban, raja iblis yang tak tertandingi, hati Dao, pencegah abadi. Lang Fan Yun, emosi yang ekstrim dan pedang yang ekstrim. Menggunakan pedang karena emosi, dia menggunakan pedang. Nama-nama terkenal itu muncul dalam benak Xiao Chen satu persatu, karena orang-orang itu sudah hidup abadi di dunia ini. Ia percaya bahwa ia memiliki kesempatan di masa depan. Ia mungkin benar-benar dapat bertemu dengan mereka. Ini jelas bukan bunga ilusi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Xiao Chen sembuh dengan sangat cepat. Dalam 6 atau 7 hari lagi, ia akan sembuh total. Malam harinya, api unggun menari-nari di hutan. Kelinci liar yang tertancap di pedang bambu telah dipanggang hingga berwarna keemasan dan mengkilap. Minyak menetes ke api dan mengeluarkan suara mendesis. Garam laut telah dibasahi secara merata dan aroma yang menggoda pasti tercium di hutan. Dengan menggunakan pisau bambu, Xiao Chen membelah kelinci liar yang berwarna keemasan dan mengilap itu. Kemudian mencuci berbagai buah liar yang telah dipetiknya dan memotongnya. Ia menata beberapa piring buah dan menuangkan secangkir air kelapa di atasnya. Kemudian ia mulai menikmati makan malamnya. Daging kelinci yang lembut, halus dan empuk memenuhi mulutnya dengan aroma harum setelah digigit. Ditambah dengan berbagai macam buah-buahan liar yang manis dan menyegarkan, nafsu makannya pun meningkat pesat. Cahaya matahari terbenam menghilang dan malam pun tiba. Namun suasana di tepi pantai tidak juga tenang dan suara-suara itu semakin keras. Mulai dari senja hari ini, naga tiran bercakar 8 tidak tahu mengapa, tetapi terus meraung di tepi laut. Sekarang ia bahkan mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Ia mengguncang laut biru dan hutan pegunungan. Momentumnya sangat menakutkan. Bahkan ketika langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip, binatang-binatang buas purba itu masih meraung tanpa henti di tepi pantai.
Sangat berbeda dari sebelumnya, Siochen sangat tercengang. Ia tertarik oleh suara auman naga yang menindas di pantai. Di bawah sinar bulan, ia tiba di kebun kelapa di tepi pantai. Seluruh tubuh naga tiran bercakar 8 yang panjangnya 50 meter itu berkelap-kelip dengan cahaya perak. Ia tampak seperti punggung gunung berwarna perak, ditambah dengan tanduknya yang tajam, duri-duri tulang di punggungnya, dan 8 cakar besarnya yang berkilauan dengan cahaya dingin. Ia tampak sangat ganas dan menyeramkan. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga itu berangsur-angsur mereda. Binatang buas purba itu tampaknya telah berjuang keras di pantai ini, menyebabkan pantai itu penuh dengan lubang-lubang dan jurang-jurang dalam yang besar dan mengerikan. Tatapan Siochen sangat tertarik di pantai di sebelah naga jahat. Cahaya suci berkelap-kelip. Setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah 2 telur naga. Kulit telur itu sebesar batu kilangan, berkilau dan tembus pandang seperti batu giok, memancarkan cahaya warna-warni yang cemerlang. Naga ganas purba benar-benar bertelur. Siochen sangat terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa naga jahat itu bertingkah begitu aneh. Naga tiran cakar 8 menggali lubang besar di pantai dan dengan hati-hati mengubur 2 telur naga di dalamnya. Jauh di tengah malam, tepi pantai akhirnya menjadi tenang. Langit dipenuhi bintang-bintang indah dan megah. Siochen kembali ke kediamannya di tepi danau dan bercocok tanam selama 4 jam. Setelah itu, ia memasuki gubuk bambu yang mengeluarkan aroma tanaman dan perlahan tertidur di ranjang bambu. Ia menghabiskan sebagian besar harinya untuk berlatih karena dia tahu bahwa tidak peduli apakah itu dunia fana atau di dunia tak dikenal para abadi, hanya ketika kekuatan seseorang cukup kuat, maka mereka akan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada pagi hari, pasang surut terjadi dan ombaknya bergulung-gulung. Binatang buas purba, naga tiran bercakar 8 telah lama pergi. Siochen menggali lubang besar di pantai dan lubang itu segera memancarkan cahaya cemerlang. 2 telur naga seukuran batu giling muncul. Cangkang telur itu berkilau dan tembus pandang, seolah-olah diukir dari batu giok lemak kambing terbaik. Cangkang itu berkelip-kelip dengan cahaya perak mistis. Telur naga selama ini hanya muncul dalam legenda. Sekarang hal itu muncul di depan mata Siochen. Dia melambaikan telapak tangannya ke arah telur naga. Cahaya perak berkedip-kedip, tetapi telur naga itu tidak rusak sedikit pun. Siochen sangat terkejut. Dia meningkatkan kekuatan telapak tangannya dan menghantamkannya lagi. Sebuah retakan besar muncul di kulit telur yang seperti batu giok itu. Siochen sama sekali tidak merasa bersalah. Menurut legenda, naga jahat itu mampu melawan para dewa. Ia adalah penguasa lautan yang paling buas. Setiap hari ia akan mencabik-cabik makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Telur naga yang berkilau dan bening itu akhirnya pecah, dan kemegahan perak di dalamnya tampak menyilaukan. Putih telur mengalir ke seluruh tanah dan dengan sangat cepat meresap ke tanah berpasir. Itu memperlihatkan inti dari kuning telur berwarna perak. Cahaya mengalir di permukaan kuning telur. Cahaya yang cemerlang berasal darinya. Raungan naga yang samar-samar terdengar di telinga Siochen. Ia terkejut saat menemukan cahaya keperakan melayang dari telur naga itu. Itu adalah naga jahat mini yang memancarkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ia memancarkan kekuatan hidup yang sangat kuat.
Itulah hakikat naga. Dia menelan bola cahaya keperakan itu tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat itu, Xiao Chen merasakan seolah-olah jiwanya akan terbakar. Kekuatan hidup yang melonjak menyerang tubuhnya dengan ganas. Telur naga yang dikeluarkan oleh binatang buas purba itu mengandung kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, telur itu akan menetas menjadi naga ganas di masa depan. Kekuatan hidup bawaan sangatlah berlimpah. Cahaya keperakan itu menyelimuti tubuh Xiao Chen seperti api yang berkobar. Itulah esensi yang terkandung dalam telur naga itu. Itulah kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Tubuhnya menjadi hampir transparan. Seseorang dapat melihat samar-samar seekor naga jahat berwarna perak tenggelam ke dalam laut Ki-nya, seolah-olah tertarik. Esensi naga yang tersisa di dalam telur naga yang retak berkumpul menuju tubuh Xiao Chen. Ia ingin menyatu dengan bayangan naga di dalam tubuhnya. Xiao Chen merasakan seolah-olah tubuhnya akan hancur. Jiwa dan tubuhnya tampaknya berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat ini, batu kuno penindasan Sungai Kuning abadi muncul di dalam hatinya. Diagram pelatihan Ki yang diberikan oleh surga mulai beroperasi dengan sendirinya. Xiao Chen menahan rasa sakit yang luar biasa saat dia menyaksikan fenomena aneh yang terjadi di tubuhnya. Bayangan naga di tubuhnya perlahan-lahan disempurnakan. Setelah setengah hari berlalu, cahaya yang berdenyut di sekujur tubuhnya akhirnya mulai mereda. Naga jahat berwarna keperakan di tubuhnya telah menghilang. Ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya keperakan seukuran butiran pasir. Ia terbenam di titik akupuntur Sanghil di kaki kirinya. Titik akupuntur Sanghil terletak di cekungan di bawah mata kaki. Bercak cahaya keperakan berhenti di dalam, membuat titik akupuntur ini tampak seperti dewa. Dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, titik akupuntur ini bagaikan lampu terang di malam yang gelap. Setelah 4 jam, Xiao Chen membuka matanya. Meskipun dia telah memakan telur naga legendaris, kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Xiao Chen sedang berpikir keras. Esensi naga yang sebesar itu berubah menjadi titik cahaya keperakan dan menetap di titik akupuntur Sanghil di kakinya. Titik akupuntur ini merupakan salah satu dari 365 titik akupuntur utama pada tubuh manusia. Jika setiap titik akupuntur utama memiliki titik cahaya seperti itu, perubahan seperti apa yang akan terjadi? Matahari merah telah terbenam. Raungan naga terdengar dari kedalaman laut. Laut yang tenang terbelah menjadi 2. Ombak putih besar bergulung ke kedua sisi. Jelaslah bahwa binatang buas kuno itu menerobos ombak. Xiao Chen berteriak, "Tidak bagus!" dan segera berlari menuju hutan di tepi pantai. Naga tiran bercakar 8 telah kembali. Dia harus segera bersembunyi. Kalau tidak, ia pasti akan mati dengan tragis. Untungnya, ketika bayangan besar naga tiran muncul di laut, Xiao Chen sudah bergegas ke dalam hutan purba. Tak lama kemudian, auman naga itu mengguncang langit. Meski jaraknya beberapa mil, auman besar itu masih mampu menembus emas dan memecahkan bebatuan. Itu bagaikan guntur surgawi yang mengguncang darah dan ki. Naga tiran bercakar 8 menjadi gila. Ia menemukan salah satu telur naganya telah hancur. Ia meraung tanpa henti di tepi laut. Raungan besar itu
segera menyebabkan laut yang awalnya tenang bergejolak dengan ombak yang besar. Segera setelah itu, naga tiran menghancurkan kebun kelapa yang luas yang tidak jauh dari sana. Binatang purba itu sebesar gunung, seluruh tubuhnya berdenyut dengan api perak. Pada akhirnya, ia menyerbu ke arah hutan lebat di pulau itu. Tubuh naganya yang besar sepanjang 50 meter itu meledak dengan aura mengerikan yang membumbung tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemanapun dia pergi, pohon-pohon tumbang berderet, bumi bergetar hebat, hutan berguncang hingga daun-daun berguguran di udara. Burung-burung hutan meraung dan terbang ketakutan. Binatang-binatang liar berlarian panik. Xiaochen juga tidak punya pilihan selain melarikan diri. Dia terus berpindah lokasi di hutan lebat. Naga tiran bercakar 8 benar-benar sangat menakutkan. Tak ada halangan yang dapat menghentikan lajunya. Tidak diketahui apakah itu hanya kebetulan atau apakah binatang purba itu benar-benar dapat memanggil hujan dan awan. Tetapi langit dengan cepat menjadi gelap. Awan hitam tak berujung menyelimuti langit di atas pulau itu. Segera setelah itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Badai dahsyat turun. Petir besar menari-nari dengan liar, badai menerjang dari permukaan laut. Seketika itu juga, banyak pohon yang menjulang tinggi patah. Bahkan lebih banyak lagi pohon yang tumbang. Pohon-pohon itu terlempar ke langit yang gelap di mana hujan deras turun. Tak lama kemudian, pohon-pohon itu hancur berkeping-keping oleh petir besar di langit. Itu hanyalah pemandangan akhir dunia. Kegelapan menyelimuti bumi. Badai dahsyat berkecamuk tanpa henti. Pohon-pohon tumbang dan hutan hancur. Raungan binatang purba itu sebanding dengan gemuruh guntur di langit. Di malam badai ini, tubuh besar naga tiran bercakar 8 berdenyut dengan nyala api perak yang menyala-nyala. Ia mengamuk di hutan lebat, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Hutan purba itu kacau balau. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlarian tak teratur. Selain singa, harimau, dan gajah yang biasa terlihat, ada juga banyak spesies buas lainnya. Misalnya, singa bersayap dewa, ular besar bertanduk tunggal, serigala bermata 3 yang setinggi gajah, kelabang emas sepanjang 2 hingga 3 meter. Ada juga banyak binatang purba yang tampak seperti binatang mengerikan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Mereka berlari seperti angin dan meraung seperti guntur. Bahkan harimau dan singa pun ketakutan dan memberi jalan bagi mereka. Xiaochen sangat ketakutan. Pulau macam apa ini? Sebenarnya ada begitu banyak binatang buas purba. Tempat ini juga merupakan Chen Raja. Di atas langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Hujan deras tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Dan angin kencang masih mengamuk. Banyak binatang buas yang berlarian tersapu ke langit oleh angin kencang dan menghilang sepenuhnya. Dia tidak hanya harus menghindari naga jahat kuno, dia juga harus menghindari serangan semua jenis binatang buas dari zaman kehancuran besar. Ada suatu waktu ketika dia melarikan diri ke daerah hutan yang jarang, dia hampir terhempas ke langit oleh badai. Dia hanya selangkah lagi dari tubuhnya yang hancur. Naga tiran bercakar 8 mendatangkan malapetaka hampir sepanjang malam. Setelah itu, ia bergegas menuju kedalaman pulau. Wilayah di kedalaman punggung gunung itu berada dalam kekacauan.
Selain raungan marah naga tiran bercakar delapan, terdengar raungan binatang buas lainnya. Raungan itu sebenarnya tidak kalah dengan raungan naga tiran bercakar delapan. Kedua raungan itu naik turun. Mereka tampak saling mendekati dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, gemuruh mengerikan dari pertarungan antar binatang buas bergema di kedalaman punggung gunung. Dua jenis raungan memekakkan telinga yang berbeda itu benar-benar meredam guntur di langit. Xiao Chen yang sangat terkejut. Ternyata ada seekor binatang buas yang dapat melawan binatang buas kuno itu. Ternyata ada seekor binatang buas yang dapat melawan binatang buas kuno, yaitu naga tiran bercakar delapan. Pulau ini benar-benar misterius. Kedua binatang buas itu tampak sama-sama kuat. Mereka meraung tanpa henti di kedalaman punggung gunung. Pertarungan itu tampak sangat intens. Punggung gunung itu tampak bergetar. Puluhan ribu binatang buas terkejut dan berteriak dalam kesedihan. Malam itu hujan deras, guntur dan kilat bergemuruh, dan angin kencang menderu. Kedua binatang purba itu bertempur dengan sengit. Puluhan ribu binatang meraung dan berlarian tak teratur. Pertempuran antara kedua binatang itu baru berakhir ketika fajar tiba dan hujan badai berhenti. Naga tiran bercakar delapan kembali dengan luka parah. Ia mengguncang hutan pegunungan dan menyebabkan dedaunan beterbangan liar. Api berwarna perak berkobar di sekujur tubuhnya. Banyak luka mengerikan muncul di tubuhnya. Sebagian besar sisiknya telah terlepas dan banyak bagian tubuhnya yang rusak parah. 3 dari 8 cakarnya yang besar terluka hingga tidak berani menyentuh tanah. Meskipun tanduk tajam sepanjang 7 hingga 8 meter di kepalanya ternoda oleh darah binatang buas dari musuhnya, retakan juga muncul di atasnya. Orang bisa membayangkan betapa putus asanya pertempuran itu. Xiao Chen tidak tahu asal-muasal binatang buas musuh. Itu malah membuat naga tiran bercakar delapan membayar harga yang sangat mahal. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menang di antara kedua binatang buas itu. Setelah kembalinya naga tiran bercakar delapan, bagian hutan ini langsung menjadi kacau lagi. Puluhan binatang buas berlarian. Xiao Chen menyaksikan semua ini. Dia sangat merasakan ketakutan. Binatang purba itu sungguh sangat mengerikan. Sang naga tiran menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan pergi menjauh. Dan tepat pada saat ini, awan gelap yang menyelimuti langit di atas pulau itu juga berangsur-angsur menghilang. Angin kencang dan hujan lebat berhenti. Langit sudah cerah, hari sudah pagi. Suatu malam angin kencang dan hujan lebat menghancurkan sebagian besar hutan. Bahkan lebih banyak binatang buas yang mati dalam kekacauan tadi malam. Hutan purba itu benar-benar kacau. Cahaya matahari pagi menyinari hutan. Tetesan air hujan di dedaunan dan bunga tampak berkilau dan bening di bawah cahaya. Tetesan air itu tampak seperti mutiara yang menggelinding di tanah. Udara segar terasa sejuk dan menyegarkan. Pagi ini penuh semangat dan vitalitas. Setelah badai dahsyat semalam, pagi yang damai dan tenang akhirnya tiba. Xiao Chen berjalan di atas dahan-dahan yang patah dan daun-daun yang layu. Merasakan udara segar setelah hujan, tiba-tiba pupil matanya mengecil dan 2 sinar cahaya ilahi yang dalam keluar dari matanya. Di tepi suatu danau kecil yang bening seperti batu sapir, ada sebuah pohon yang menjulang tinggi.
Sehelai kain putih tergantung di dahannya, berkibar-kibar tertiup angin. Di hutan tak berpenghuni ini, kain itu sangat menarik perhatian. Xiao Chen dengan cepat memanjat pohon kuno itu dan meraih kerudung itu. Kelihatannya kerudung itu digunakan untuk menutupi wajah seseorang. Kerudung itu halus dan lembut, tak tertandingi. Seringan bulu dapat dikatakan bahwa itu adalah kain sutra terbaik. Burung pinik yang samar-samar tersulam di atasnya. Ketika Xiao Chen melihatnya dengan seksama, burung itu tampak sangat hidup. Tiba-tiba Xiao Chen seperti teringat sesuatu dan pemandangannya yang familiar memasuki pikirannya. Seorang wanita anggun dan cantik dengan kerudung menutupi wajahnya. Dia ingat dengan jelas malaikat kekaisaran Jaulin itu ditutupi dengan kerudung Phoenix. Mungkinkah Jaulin juga telah memasuki dunia abadi? Xiao Chen langsung teringat kejadian hari itu. Dia dan Jaulin bergegas menuju puncak satu demi satu. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, dan pada saat itu Dewi yang sombong Lan Nuo menghancurkan kehampaan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh puncak gunung diselimuti lapisan cahaya suci yang tak tertandingi. Di tempat dia diselimuti oleh cahaya warna-warni itu, mungkinkah Jaulin sama seperti dia juga secara naib memasuki dunia abadi? Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi. Ini bukan dunia fana. Identitas Jaulin sebagai malaikat kekaisaran tidak lagi berpengaruh di sini. Jika dia menangkap Jaulin di pulau ini, dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana dia akan menghadapinya. Belum lama ini, Xiao Chen lah yang dikejar. Jika Jaulin benar-benar memasuki dunia abadi sekarang, perannya akan terbalik sepenuhnya. Namun, Xiao Chen tidak ingin bertemu Jaulin terlalu dini, karena lawannya adalah seorang ahli sejati. Dia belum pulih dari cederanya, jadi akan sulit baginya untuk bersaing dengannya. 5 hari sudah cukup. Masa penyembuhan telah berakhir. Dia tidak takut pada malaikat kekaisaran. 2 hari berlalu dengan damai, tetapi Jaulin tidak ada muncul di depan mata Xiao Chen. Meskipun tirai tipis tertiup di sini, angin malam itu terlalu kencang. Mungkin dia berada jauh di daerah yang sangat jauh. Jika dia masih hidup, cepat atau lambat mereka akan bertemu di pulau itu sekarang. Naga tiran bercakar 8 senantiasa menjaga tepi laut. Sekalipun ia memasuki ke dalam laut, ia hanya akan masuk ke wilayah laut terdekat. Xiao Chen tidak ingin mengambil risiko lagi. Saat binatang buas kuno ini mengamuk, ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Titik cahaya di titik akupuntur Sang Qiu di kaki kirinya tampak telah menyatu sempurna dengan titik akupuntur. Titik cahaya perak itu adalah gua Sang Qiu. Titik akupuntur bukti sang berupa titik cahaya berwarna perak. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan sekarang Xiao Chen masih tidak tahu apa gunanya. Dia tidak dapat merasakan energi kehidupan besar yang pernah dimilikinya. Dia juga tidak dapat merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Selama 2 hari terakhir, Xiao Chen berkultivasi dengan tekun. Tubuhnya pulih dengan lancar. Cahaya bulan yang lembut bagaikan riak-riak air menutupi hutan dengan lapisan kain kasa yang tipis. Xiao Chen berdiri di tepi danau bagaikan cermin. Tubuhnya yang ramping dan berotot tidak bergerak sedikit pun. Dia mengerahkan cahaya bulan ke dalam tubuhnya satu demi satu.
Cahaya suci yang tak terlihat beredar di dalam tubuh Xiao Chen. Cahaya bulan menghanyutkan tubuhnya seperti embun manis, membuat organ dalam, tulang dan dagingnya dipenuhi dengan lapisan kemegahan yang berharga. Waktu seakan berhenti, Xiao Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi yang menakjubkan. Cahaya bulan semakin banyak berkumpul, dan sekelilingnya sudah diselimuti lapisan cahaya redup. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup. Pada saat ini, seluruh keberadaannya telah naik ke kondisi yang sangat halus. Meskipun matanya tertutup, pemandangan di sekitarnya muncul dengan jelas dalam benaknya. Dia memancarkan aura yang ringan dan anggun. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang jauh di dalam hutan. Nampak seperti ada makhluk yang mendekat dengan kecepatan kilat. Segera setelahnya, apa yang dilihatnya adalah pemandangan aneh. Seekor kuda kecil seputih salju benar-benar melangkah di puncak pohon seolah-olah sedang terbang. Dengan ringan melangkah di atas puncak pohon saat mendekat. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Kuda poni itu masih sangat muda. Tingginya tidak lebih dari 1 meter. Tapi itu sangat mistis. Tubuhnya yang seputih salju itu sungguh berkilauan dengan kilauan yang bening dan tembus cahaya. Seakan-akan diukir dari batu giok suet yang paling indah. Selain itu, sebenarnya ada tanduk giok yang berkilauan dan tembus pandang di dahinya. Itu membuatnya tampak lebih mistis dan luar biasa. Terutama saat ia melangkah di bawah sinar bulan. Ia berlari pelan di pucuk-pucuk pohon di hutan. Di bawah cahaya bulan yang lembut, kuda itu tampak sangat berbeda dari dunia ini. Kuda itu benar-benar kuda yang luar biasa. Seekor Pegasus muda. Xiao Chen yang sangat terkejut. Kuda poni itu melangkah di atas puncak pohon dan berputar-putar di tepi danau.